Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan. Dan mudah-mudahan dengan nikmat iman, Islam, dan kesehatan ini membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang selama-lamanya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, umatnya, termasuk kita semua yang masih menjunjung tinggi dinul Islam sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat yaumil akhir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman merupakan seperangkat nilai yang harus kita resapi. Dan iman bukanlah tutur kata yang hampa yang hanya diucapkan di lisan saja. Tapi iman membutuhkan bukti nyata. Membuktikan konsekuensi. Jadi bukti nyata iman ini adalah amal soleh. Yaitu menjadikan seluruh hidup kita ini beriman dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kebaikan-kebaikan didasarkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan amal soleh yang paling utama ini adalah sholat. As-sholatu khairu maudu'in. Hadirin rahimakumullah. Pentingnya sholat. Amalan-amalan lain ketika diperintahkan oleh Allah, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya ini diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tapi amalan sholat, ketika ada perintah sholat, Rasulullah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Muntaha untuk menerima wahyu sholat. Dan saking pentingnya sholat, sabda Rasulullah, sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan agama, berarti dia menegakkan. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia mendirikan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia menghancurkan agama. Dan sholat juga ini bisa membuat pelakunya itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi hadirin rahimakumullah, apabila di suatu kampung, di suatu daerah itu masih banyak kekejian, kemunkaran, ini bisa dipastikan bahwa sholat masyarakat tersebut belum didirikan dengan baik dan benar. Dan salah satu tandanya ini, sedikitnya orang yang melaksanakan sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal waktu berjamaah, tempatnya di masjid di mana azan dikumandangkan. Hadirin rahimakumullah. Bahkan sholat pun ini amalan yang pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi abdi yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama akan dihisab mengenai hambanya pada hari kiamat adalah sholat.
Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya dianggap baik. Apabila amalannya jelek, maka amalan yang baik pun akan menjadi jelek. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat ini bagaikan kepala pada badan manusia. Bagaimana manusia tanpa kepala? Kalau orang yang datang ke rumah kita tanpa kaki dan tangan, pasti kita akan mengatakan bahwa orang itu adalah orang cacat tubuhnya. Tapi apabila yang datang itu tanpa kepala, kita tidak akan pernah mengatakan bahwa itu manusia. Begitulah kedudukan sholat. Apabila orang mukmin mengaku mukmin menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia dengan melaksanakan kelalaian di dalam sholat, sholatnya tidak khusyuk, maka hadirin rahimakumullah, apa yang akan dia dapatkan? Atau apakah dia sebagai orang mukmin yang baik? Bahkan dia akan mendapatkan kerugian, penyesalan, dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Fawailul lil musallin." Celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang mengerjakan sholatnya dengan lalai. Alladzina hum yura'un. Dan orang-orang yang bersifat ria. Hadirin rahimakumullah, maka penting sholat didirikan dengan sebaik-baiknya. Sholat didirikan dengan khusyuk. Maka artinya konsentrasi batin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sholat khusyuk ini kita harus memperhatikan juga ketika sebelum sholat, ketika sholat, dan selesai sholat. Sebelum sholat, kita perbaiki wudhu secara toharo. Kita pelajari ilmu syarat rukunnya sholat, dan rukun-rukun wudhu dan lain sebagainya. Dan ketika sholat, kita sadar diri bahwa kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di luar sholat, maka kita melaksanakan apa yang ada di dalam sholat. Jadi ketika kita sholat, kita tidak membawa sifat-sifat di luar sholat ke dalam sholat. Dan membawa sifat sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sholat kita baca Quran, maka harus diterjemah dalam kehidupan sehari kita baca Quran. Di dalam sholat ada zikir mengingat Allah. Dan di dalam kehidupan sehari kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat kita akan mewujudkan, akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui dalam hadis, barang siapa yang mengerjakan sholat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan diberikan rizkinya, dan dia akan dibebaskan dari azab kubur, menerima catatan amal pada hari hisab, dan meniti-titi syarat dengan sifat yang dan masuk surga tanpa hisab. Hadirin rahimakumullah, jika kita melaksanakan sholat seperti itu, maka sholat kita akan mendapatkan ridho Allah dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun." Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Alladzina hum
fi sholatihim khashi'un, yaitu bagi orang-orang yang di dalam sholatnya dalam keadaan khusyuk. Mudah-mudahan rahimakumullah kita diberikan oleh Allah taufik hidayah sehingga sholat kita ini terbawa dalam kehidupan sehari-hari, terbawa sehingga akhlak kita menjadi akhlak Quran, akhlak kita menjadi akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah beriman bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.